Kembali lagi bersama saya Alvira Dwi Anggraini dengan NIM 32421010. Di sini saya akan melanjutkan laporan keuangan dari contoh kasus yang saya bawakan kemarin. Langsung saja di sini saya akan klik data usaha dari PT Nusantara. Sebelumnya, saya telah menyiapkan beberapa contoh kasus yang tidak kalah menariknya dengan contoh kasus yang sebelumnya. Nah, contoh kasus yang pertama yakni pada tanggal 29 Agustus 2023, pemilik gedung datang ke PT Nusantara untuk mengingatkan terkait pembayaran sewa gedung. Pada tanggal 30 Agustus 2023, PT Nusantara telah membayar tagihan sewa gedung tersebut senilai Rp1.500.000. Bagaimana sih cara memasukkan laporan tersebut ke dalam Accurate Online? Yang pertama, kembali lagi ke tampilan awal, lalu pergi ke pojok kiri baris keempat pada menu kas dan bank. Kemudian klik pembayaran. Dari contoh kasus yang tadi, PT Nusantara melakukan pembayaran tersebut melalui transfer rekening bank pada tanggal 30 Agustus 2023. Untuk akun perkiraannya ini bisa dipilih beban sewa gedung, lalu memasukkan nominalnya sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, klik info lainnya dan menuliskan keterangan seperti pembayaran sewa gedung senilai Rp1.500.000. Jika sudah selesai, bisa diklik lanjut dan bisa disimpan pada bagian pojok kanan atas. Untuk melihat bukti pembayaran tersebut, bisa pergi ke daftar laporan, kemudian klik buku besar, lalu klik keseluruhan jurnal. Di sini akan saya masukkan pada tanggal 1 Agustus 2023, 30 Agustus 2023. Jika sudah, klik tampilkan. Nah, di sini keterangannya pada tanggal 30 Agustus telah menyelesaikan pembayaran beban sewa gedung senilai Rp1.500.000. Untuk kasus yang kedua, yakni PT Nusantara memiliki 2 karyawan yang bernama Ita dan Itu. Masing-masing karyawan tersebut diberikan gaji sebesar Rp3 juta setiap awal bulannya. Nah, bagaimana sih cara memasukkan gaji karyawan tersebut ke dalam Accurate Online? Kembali lagi ke tampilan awal, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pergi ke menu kas dan bank. Kemudian klik pembayaran. Pembayaran gaji ini ditransfer ke dalam masing-masing rekening karyawan tersebut. Nah, yang pertama ini lakukan pembayaran gaji atas nama Ita pada rekening bank pada tanggal 1 September 2023. Untuk akun perkiraannya ini bisa dipilih beban gaji, dan untuk nilainya ini diisi senilai
3 juta rupiah. Setelah itu klik info lainnya. Catatan ini berisi keterangan seperti pembayaran gaji karyawan kita senilai 3 juta rupiah. Jika sudah selesai, bisa diklik lanjut. Setelah itu bisa disimpan pada bagian pojok kanan atas. Selanjutnya yakni mengisi pembayaran gaji dari karyawan itu yang dilakukan pada rekening bank pada tanggal 1 September 2023. Lalu untuk akun perkiraannya ini bisa dipilih beban gaji. Untuk nominalnya yakni 3 juta rupiah. Setelah itu klik info lainnya. Catatan ini berisi keterangan pembayaran gaji karyawan itu senilai 3 juta rupiah. Jika sudah selesai, bisa diklik lanjut, lalu klik simpan pada bagian pojok kanan atas. Jika ingin memastikan pembayaran tersebut sudah terkirim, bisa dilihat pada daftar laporan. Selanjutnya, klik laba rugi yang standar. Diisi tanggalnya yakni tanggal 1 Agustus 2023. Setelah itu, klik tampilkan. Bisa dilihat di sebelah sini, laba ruginya mengalami penurunan sebesar Rp7.160.000. Penurunan ini diakibatkan karena beban operasionalnya terdiri dari beban gaji karyawan sebesar Rp6 juta dan juga beban sewa gedung sebesar Rp1.500.000. Lalu bagaimana sih cara PT Nusantara untuk menaikkan labanya ini? Di sini saya mempunyai contoh kasus lagi. Dikarenakan PT Nusantara ini mengalami penurunan laba, maka PT Nusantara memberikan target kepada karyawannya dengan menjualkan 100 nasi kotak setiap harinya agar pendapatan PT Nusantara ini mengalami peningkatan laba. Disclaimer, PT Nusantara ini buka pada hari Senin sampai Minggu kecuali hari Kamis. Jadi bisa dihitung dalam seminggunya ini PT Nusantara hanya berjualan selama 6 hari. Lalu bagaimana sih caranya untuk memasukkan laba dari PT Nusantara tersebut? Tentunya kembali lagi ke tampilan awal, tetapi kali ini beda dari kasus yang sebelumnya. Dan kali ini bisa pergi ke pojok kiri baris kelima pada menu penjualan dan pergi ke faktur penjualan. PT Nusantara buka selama 26 hari dengan menjualkan 100 nasi kotak setiap harinya. Di sini saya hitung 26 dikalikan 100 yakni sejumlah 2.600 nasi kotak. Di sini saya buat menjadi tanggal 2 September 2023. Untuk pilihan barang dan jasanya, di sini saya memakai nasi kotak dengan kuantitas dengan jumlah 2.600. Saya beri harga 20.000 per nasi kotaknya. Lalu total harganya menjadi Rp52 juta. Jika sudah mengisi rincian barang ini,
bisa diklik info lainnya untuk memberikan keterangan seperti pembayaran 2.600 nasi kotak senilai 52 juta rupiah. Jika sudah selesai, bisa diklik lanjut dan bisa disimpan pada bagian pojok kanan atas. Selanjutnya kita pergi ke penjualan dan klik penerimaan penjualan. Untuk kolom pertamanya yakni dari pelanggan 2.600 nasi kotak dan pembayaran dilakukan melalui bank pada tanggal 2 September 2023 dan pilihannya ini memilih total 52 juta rupiah. Jika sudah dianggap benar, bisa diklik lanjut dan klik refresh pada menu pembayaran. Jika sudah dianggap benar, bisa diklik simpan. Dan untuk memastikan penerimaan penjualan ini bisa dilihat pada menu daftar laporan. Klik laba rugi yang standar. Pengisian tanggalnya yakni pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai 2 September 2023. Kemudian klik tampilkan. Bisa dilihat untuk laba bersihnya di sini bertambah menjadi 44.840.000 rupiah. Contoh kasus selanjutnya yakni karena setiap hari PT Nusantara ini menerima banyak pesanan nasi kotak, maka PT Nusantara membeli kompor gas 6 tungku dengan total nominal 8.500.000 rupiah. Lalu bagaimana sih cara memasukkan laporan tersebut ke dalam Accurate Online? Kembali lagi ke tampilan awal, tetapi kali ini kita akan pergi ke bagian pojok kiri baris ke-6 pada menu pembelian. Kemudian klik faktur pembelian. Nah, kompor tersebut dibeli di toko Hartono pada tanggal 4 September 2023. Lalu klik sebelah sini yakni pembelian aset. Untuk nama asetnya yakni kompor gas 6 tungku dengan harga 8.500.000 rupiah. Untuk total harganya akan mengikuti harga yang di atas. Selanjutnya pada bagian pajak ini bisa dinonaktifkan, kemudian klik info lainnya. Di sini diisi keterangan seperti pembayaran kompor gas 6 tungku senilai 8.500.000 rupiah. Jika sudah selesai, bisa diklik lanjut dan pergi ke sebelah sini. Untuk mengisi nomor fakturnya saya isi 00001. Jika sudah selesai, bisa kembali lagi
dan bisa disimpan pada bagian pojok kanan atas. Selanjutnya kembali lagi ke menu pembelian dan klik pembayaran pembelian. Selanjutnya di sini akan mengisi kolom pembayaran pada toko Hartono melalui rekening bank pada tanggal 4 September 2023. Dan kolom ini bisa diklik yang Rp8.500.000. Jika sudah benar, bisa diklik lanjut dan menyinkronkan nilai pembayaran di sini. Jika sudah selesai, bisa disimpan pada bagian pojok kanan atas. Selanjutnya pergi lagi ke bagian pojok kiri baris ke-8 pada menu aset tetap. Jika berhasil masuk, bisa diklik tanda silang pada data baru dan data kompor gas tadi sudah masuk ke dalam aset tetap. Kemudian bisa diklik. Selanjutnya bisa mengisi kolom yang ada di bawah sini dengan metode penyusutan, yakni metode garis lurus. Untuk akun asetnya yakni peralatan, akumulasi penyusutannya yakni akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Selanjutnya kita pergi ke umur aset. Untuk kompor gas 6 tungku ini kira-kira akan bertahan kurang lebih 5 tahun. Setelah itu bisa klik di bagian sini. Untuk kategori asetnya yakni kompor gas 6 tungku. Setelah itu klik simpan. Jika sudah selesai, bisa dilihat di sebelah sini dan juga sini. Bila dianggap benar, bisa langsung disimpan pada bagian pojok kanan atas. Jika ini sudah menjadi centang hijau, maka kompor gas 6 tungku ini sudah bisa diakui sebagai aset tetapnya dari PT Nusantara. Selanjutnya, klik daftar laporan. Kemudian klik pada bagian neraca yang standar. Masukkan tanggalnya pada tanggal 4 September 2023, kemudian klik tampilkan. Bisa dilihat untuk jumlah asetnya yakni sebesar Rp51.340.000 dan untuk peralatan yang dibeli tadi sudah ada sebesar Rp8.500.000. Untuk total laba tahun ini sebesar Rp44.840.000. Sekian kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.